Pemirsa, seorang terduga pelaku pencurian mobil di Sidoarjo, Jawa Timur babak belur dihajar warga. Sebelum ditangkap, pelaku sempat dikejar oleh warga. Pelaku kami amankan, mohon apabila mendengar ARH, terduga pelaku pencurian mobil, tergeletak bersimbah darah di trotoar Jalan Raya Desa Jambangan, Candi, Sidoarjo, Jawa Timur. Peristiwa bermula ketika pelaku berupaya mencuri mobil di perumahan KNV Sidoarjo Selasa pagi. Aksi pelaku terpergok warga. Pelaku yang berhasil membawa mobil curian langsung dikejar warga. Dalam pengejaran, pelaku sempat menabrak pengendara motor dan beberapa pembatas jalan yang membuat mobil curian rusak. Saat melintas di Jalan Jambangan, pelaku menabrak pagar beton hingga ban depan mobil pecah. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap warga dan menjadi sasaran amukan. Pelaku ternyata pernah bekerja sebagai satpam di perumahan KNV dan mengenal sang pemilik mobil. cepat gitu loh, kayak nggak terkendali gitu. Terus diteriakin curi mobil sama ada beberapa orang yang mengejar tadi. Saya ikut mengejar juga, sampai dari Durung Bedok ini berapa orang juga nabrak 2 kendaraan kalau nggak salah tadi. Terus saya di Jambangan tadi, saya sempat mau tikar, tapi ditabrak juga. Terus saya lanjut kejar lagi. Akhirnya di sini karena macet, berhenti di sini, tertangkap di sini. Pelaku dibawa polisi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Mobil curian dibawa ke Mapolresta untuk diamankan sebagai barang bukti. Kasus tersebut dalam penyelidikan Mapolresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyok Agusta melaporkan. Seorang suami di Palangkaraya, Kalimantan Tengah menggerebek istrinya karena diduga berselingkuh. Teman pria sang istri yang merupakan kepala kantor pos membantah tuduhan selingkuh. Dalihnya sang wanita hanya menumpang mandi di rumah dinasnya. Bersama sejumlah anggota kepolisian dari Polsek Pahandut, seorang suami mendatangi rumah dinas kepala kantor pos di Jalan Iskandar, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dari dalam rumah, sang suami mendapati istrinya dengan seorang pria kepala kantor pos Palangkaraya. Dugaan perselingkuhan terungkap setelah sang suami curiga sebulan terakhir tak menemui istrinya yang juga bekerja di kantor pos tersebut. Dan setelah itu istri saya cuma menitipkan motor saja di salah satu toko tersebut dan dijemput oleh seorang pria yang menggunakan mobil ras warna hitam menuju Jalan Iskandar dan berhenti di rumah dinas pimpinan Kepala Kantor Pos Palangkaraya. Kepala kantor pos Palangkaraya membantah kabar perselingkuhan. Karyawan tersebut hanya menumpang mandi. Selama ini, karyawan lain juga sering berkunjung ke rumah dinas tersebut. Betul, jadi biasanya teman-teman memang sering main ke rumah saya, ya, entah itu laki-laki atau perempuan. Nah kebetulan tadi malam memang posisinya hanya berdua, ya. Itulah yang tidak pas menurut saya. Kasus dugaan perselingkuhan dimediasi Polsek Pahandut. Sang suami rencananya akan menempuh hukum adat. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata melaporkan. Seorang pekerja baliho di Kota Medan, Sumatera Utara tewas tersetrum. Korban tersetrum saat sedang mengerjakan cat salah satu baliho. Petugas memadamkan api dan mengevakuasi korban dari atas baliho. Warga dan pengendara Jalan Krakatau Medan, Sumatera Utara panik saat mengetahui seorang pekerja baliho tewas tersengat listrik. Korban tewas akibat terkena kabel listrik dengan tegangan tinggi. Warga sekitar tak berani menolong karena kabel yang melintang tak jauh dari baliho memiliki tegangan tinggi dan mudah terbakar. Menurut warga, pekerja baliho berjumlah 2 orang dan keduanya tersetrum listrik disertai ledakan dan percikan api. Satu korban lainnya berhasil lompat turun menyelamatkan diri sementara rekannya tertinggal di atas. Petugas PLN dan kepolisian yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi korban.
Kerja bang, tiba-tiba muncul api besar dia trapo itu. Nah, rupanya kami pikir trapo kan baca kan, rupanya mereka banyak orang gitu bang. Terbakar, ada 2 orang, yang satu terbakar juga, cuman sempat turun. Kurang tahu bang, katanya sih lagi ngecek baliho katanya. Yang saya tengok sih itu yang kerja 2 orang sih bang. Cuman yang meninggal 1, yang satu lagi sempat turun. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Pirnga di Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Seorang siswi SMP di Helvetia Labuhan Deli, Sumatera Utara terluka parah akibat tertabrak truk dinas kebersihan. Korban terluka parah di kepala. Seorang siswi SMP terluka parah akibat tertabrak mobil di Jalan Helvetia, Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. V, 14 tahun, mengalami kecelakaan saat hendak pulang ke rumahnya di Jalan Persatuan Desa Helvetia. Awalnya korban dan rekannya Kay berboncengan motor usai pulang sekolah dan berkunjung ke rumah teman. Saat melintas di lokasi, motor yang dikendarai kedua korban ditabrak mobil truk dinas kebersihan dari belakang. Korban yang dibonceng terjatuh dari motor dan tertabrak mobil yang melaju dari belakang. Korban terluka parah di kepala dan dilarikan ke Rumah Sakit Sinar Husni Labuhan Deli. Akhirnya ada awak langsung ditabraknya dari belakang. Ditabrak mobil tadi? Iya. Dari mana tadi, mau kemana? Ini mau pulang. Mau pulang rumahnya? Rumahnya di mana? Pasar 5. Pasar 5 Helvet. Dari pulang sekolah ya? Enggak. Jadi? Habis tempat kawan tadi dan tak izin dari orang tua. Oh, pulang sekolah tempat kawan. Tiba-tiba mobil juga ditabrak dari belakang. Polisi menahan supir mobil truk dinas kebersihan dan memeriksa sejumlah saksi di lokasi untuk penyelidikan. Dari Medan, Sumatera Utara, Sadam Husin melaporkan. Kami akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal Sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada, taati protokol kesehatan termasuk memakai masker, jaga kesehatan Anda dan keluarga.